Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para pemirsa Robbani TV, Habat String, kepada Pak Syahid dan kepada Akhi Tono yang ada di studio, yang semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan diberikan panjang di dalam ketaatan dan ibadah kita. Yang tak kalah pentingnya adalah diberikan keberkahan di balik setiap kesehatan dan panjangnya hidup kita dan panjangnya masa di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya tidak ada artinya kalau kita cuma diberikan kesehatan tetapi justru tidak mendapatkan keberkahan, di mana makna keberkahan itu adalah bertambahnya ketaatan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan, dan yang terpenting yaitu semoga kita diberikan keberkahan. Setiap kesehatan yang kita miliki, setiap kesehatan yang kita dapatkan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala menambah ketaatan kita dan menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti barokah itu bukanlah semata-mata sehat, bukan sehat itu yang dilihat dari sisi barokahnya. Tetapi arti barokahnya itu adalah setiap apapun yang bertambah ketaatan. Bisa jadi ada yang sehat belum tentu barokah, bisa jadi yang sakit belum tentu tidak barokah. Bisa jadi yang sehat itu barokah ketika menambah ketaatan. Bisa jadi yang sakit itu barokah ketika sakit yang dia terima menjadi sebab dia untuk meninggalkan dosa dan menjadi sebab dia ridho kepada keputusan sakit yang ia terima dan menambah ketaatan dia, maka itulah yang barokah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan dan semoga Allah juga memberikan kepada kita keberkahan di balik setiap energi, vitalitas dan semua kesehatan yang kita peroleh, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya senang sekali pada kesempatan hari ini kita berkumpul bersua pada Taman Ilmu bersama dengan seluruh para santri dan para santriwati yang hadir pada kesempatan duha kali ini, bersama dengan pemirsa Robbani TV, bersama dengan seluruh para kaum muslimin dan kaum muslimat. Dan ini merupakan bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang beriman, yaitu mereka tidak pernah kehilangan alasan terindah untuk selalu bersyukur kepada Allah. Memang Allah tidak memberi apapun yang, mungkin Allah tidak selalu memberi apa yang kita inginkan, tetapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Semoga apa yang belum kita dapatkan dari keinginan kita tidak melupakan besarnya kebutuhan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita jalankan, aktivitas yang sedang kita lakukan, maka bisa jadi walaupun kita hari ini merasa kesal, walaupun terkadang merasa bosan dengan aktiviti yang sama, tapi kita harus selalu berusaha untuk bersyukur. Kenapa? Karena bisa jadi aktiviti, pekerjaan, profesi yang sedang kita lakukan itu menjadi impian sebagian orang ketika melihat kita dari kejauhan, dan biasanya akan menjadi berarti ketika semua itu telah hilang ketika kita tidak bersyukur. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Walaupun bersyukur itu tidak selalu menjamin bilangannya menjadi lebih banyak, tetapi setiap kita bersyukur pasti akan menjadikan keberkahan dari apapun yang kita miliki. Orang yang punya motor ketika bersyukur, haruskah dia punya mobil? Belum tentu. Terkadang dia tetap memiliki motor tanpa dia bisa memiliki mobil, tapi hatinya dibuat menikmati motor itu, yang mana dia tidak akan dapatkan kalau dia tidak bersyukur. Apakah yang punya mobil kalau bersyukur akhirnya dia bisa beli pesawat? Belum tentu. Dia mungkin tetap memiliki mobil saja dan mungkin sepanjang hidupnya tidak bisa membeli helikopter ataupun pesawat. Tapi ketika dia bersyukur, menjadikan mobilnya itu bernilai nikmat dan memberikan kebahagiaan ketika bersyukur. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham yang membedakan arti kebahagiaan antara kita dengan orang-orang materialisme. Orang materialisme selalu menyandarkan kepuasan pada nilai kuantitas, bukan kepada nilai kualitas. Adapun orang yang beriman, kebahagiaan itu justru didapatkan ketika kita memaknai apapun anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah. Pada gaji kita, di situ ada keberkahan dengan kelapangan hati. Pada istri kita ada kesabaran yang kita miliki ketika kita melihat bengkoknya istri kita. Pada suami kita ada kesabaran yang kita dapatkan ketika kita mendapati suami kita tetaplah laki-laki akhir zaman yang terkadang dia salah ataupun terkadang dia belum mengerti bagaimana cara memperlakukan kita selaku istrinya. Dalam anak-anak kita akan barokah ketika kita memiliki kelapangan.
kehidupan. Itulah yang menjadikan kita bersyukur. Bersyukur itu tidak menjamin bahwasanya dari 1 menjadi 3, dari 3 menjadi 5, tidak. Tapi di dalam kita bersyukur pasti di dalam 1 ada kelapangan yang tidak didapatkan bagi mereka yang tidak bersyukur kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya, setiap saatnya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kehidupan kita. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kesehatan, madu dan habatus sauda. Sebelum kita membahas tentang itu, saya harus jelaskan secara utuh bahwasanya kita harus paham bahwasanya sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita adalah sunnah yang sifatnya menyeluruh. Tidak pernah sunnah itu hanya menitik beratkan kepada satu sisi kehidupan dan melepaskan sisi kehidupan yang lainnya. Itu bukan sifatnya sunnah. Karena sunnah itu sifatnya syumul, sifatnya itu syamil. Makanya syamilah itu yang menjadi kendaraan kami dalam dakwah. Syamilah itu artinya menyeluruh, karena begitulah sunnah. Sunnah itu menyeluruh dalam kehidupan kita, dan kita sudah diberikan metode di dalam kita menjalani kehidupan dan diberikan petunjuk di dalam kita melangkah, dan itu semuanya sudah jelas. Dan siapapun yang tidak mengambil petunjuk yang sangat terang ini, maka dia akan tersesat dan berujung kepada kerusakan di dunia dan di akhiratnya, ketika mereka tidak mengimani bahwasanya sunnah itu mengatur seluruh lini dalam kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, ini taraktukum ala masalil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di halikun. Sesungguhnya tidaklah aku meninggalkan kepada kalian seluruh manusia kecuali satu ajaran yang begitu terang. Saking begitu terangnya, seakan-akan kalau kalian melewati waktu malam itu akan menjadi terang karena petunjuk yang aku tinggalkan begitu terang menyinari kehidupan kalian. La yazigu anha ba'di halikun. Dan tidaklah orang yang sudah aku tinggalkan petunjuk yang sudah sangat terang ini, kemudian dia mencari petunjuk dan metode yang lainnya yang bukan dari sunnahku dan bukan dari ajaranku, kecuali dia pasti akan celaka dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham sunnah itu tidak hanya bicara tentang sholat, sunnah itu tidak hanya bicara tentang puasa, sunnah itu tidak mungkin hanya bicara tentang haji, umroh, dan bagaimana cara membayar zakat dan sedekah. Tapi sunnah itu juga membicarakan tentang negara, sunnah itu membicarakan tentang bagaimana kehidupan bermasyarakat, dan sunnah itu juga membicarakan bagaimana menjaga kesehatan kita. Karena ini merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan. Salah satu di antara hajat pokok kehidupan manusia itu adalah kesehatan. Dan sunnah datang bukan untuk mengeliminir yaitu kesehatan dalam kehidupan manusia, tetapi justru mengakomodir dan mengarahkan bagaimana setiap muslim yang telah bergabung di dalam keimanan, mereka juga mendapatkan kesehatan di dalam keislaman kita. Inilah yang kemudian kita harus pahami. Makanya kemudian akhirnya kita dapati bahwasanya Islam itu ketika memberikan kualitas dalam kehidupan manusia, salah satunya kesehatan, selalu meletakkan kepada dua fondasi yang penting. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah pola asupan atau pola makan. Dan ini merupakan dua perkara yang saling berkaitan untuk memberikan kesehatan di dalam kehidupan kita. Karena sebelum kita membicarakan kesehatan dengan habatus sauda dan madu, itu adalah pola asupan yang nanti kita akan bicarakan. Tetapi sebelum kita membicarakan itu, kita harus paham, menjaga pola pikir itu merupakan salah satu perkara penting dan primer di dalam menunjang kualitas kita di dalam kehidupan, ketika pola pikir kita sesuai dengan pola pikir yang positif sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitabullah dan sunnah. Makanya kan sering kita dapati kenapa banyak orang gila dalam tanda kutip di pinggir jalan, makanannya apa saja, tetapi terkadang justru imun tubuh mereka lebih kuat daripada mereka yang di dalam rumah. Saya membaca karena salah satunya pola pikir mereka yang tidak ada beban. Karena menjaga pola pikir itu merupakan salah satu perkara yang harus kita fahamkan kepada diri kita. Tidak ada manfaatnya kita meminum apa saja tetapi pola pikir kita berada pada frustasi, berada pada depresi. Ketika kita melihat rezeki kita, ketika melihat keluarga kita, ketika melihat masalah kita dengan circle kita, kemudian kita memasukkan ke dalam pikiran, lalu tidak mampu menguraikan masalah itu sebagaimana yang dijabarkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka sesungguhnya ketika pikiran terlalu berat dan pikiran terlalu negatif memandang segala sesuatu, maka sulit akan mendapatkan imun tubuh yang berkualitas untuk badan kita. Karena imun tubuh itu salah satunya tertopang dengan pola pikir yang benar.
Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya di dalam menjaga kualitas kita adalah bagaimana pola pikir kita itu harus pola pikir yang ringan, sebagaimana yang dijabarkan di dalam Al-Quran. Tidak boleh dendam, tidak boleh marah berlebihan, tidak boleh ketakutan berlebihan, tidak boleh berprasangka yang buruk kalau kita sedang menghadapi episode yang tidak menyenangkan, ataupun episode hidup yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Semua itu harus dikembalikan bagaimana Al-Quran dan bagaimana As-Sunnah menjabarkan untuk menyikapi semua masalah itu, supaya semua itu bisa kita sandarkan kepada Allah dan bisa kita niatkan itu menuju satu manifestasi ibadah yang akan menjadikan beban pikiran kita menjadi tenang. Kalau beban pikiran kita sudah tenang, pola pikir kita sudah positif, maka insya Allah ada imun tubuh yang akan terbentuk, dan imun dari pola pikir ini sangat banyak dalam kehidupan tubuh kita. 2 hari yang lalu, saya ini bicara dengan salah satu jamaah di masjid kompleks saya. Kemudian ada salah satu bapak-bapak yang pernah mengalami riwayat bagaimana beliau itu kena stroke. Kemudian beliau divonis bagian tubuhnya yang sebelah kiri atau sebelah kanan, saya lupa, tidak bisa bergerak. Kemudian terapi didatangkan, tapi kemudian beliau selalu berpikir positif. Dia berpikir dia ingin kembali, dia ingin berpikir bahwasanya dia ingin sehat kembali, dia ingin jalan kembali. Walaupun pada saat melihat kondisinya banyak orang yang mungkin agak pesimistis melihat bagaimana niatan yang beliau miliki. Ternyata Masya Allah, ternyata ketika dia berpikir positif, maka kemudian akhirnya dia betul-betul mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya sampai kita sampai kemudian saya mendapati beliau cerita, saya itu sembuh itu ya karena pola pikir, Ustadz. Karena saya selalu berpikir positif, saya selalu berpikir saya harus sehat, saya ingin kembali ke masjid, saya ingin jalan ke masjid, dan lain sebagainya. Dan itu ditanamkan oleh beliau setiap waktunya dan setiap saatnya. Beliau tidak pernah putus dari rahmatnya Allah dan tidak pernah putus asa dari harapan yang dia sandarkan kepada Allah. Dan hari ini Masya Allah beliau dalam kondisi sudah kembali ke masjid, sudah ngobrol, sudah jalan biasa. Orang kalau melihat beliau secara selintas tidak akan pernah menyangka kalau beliau pernah kena stroke dan pernah tergeletak lemah di atas kasur beberapa waktu. Nah, ini yang menjadikan semakin menguatkan apa yang kemudian kita harus lakukan. Sebelum kita bicara tentang pola asupan, sebelum kita bicara tentang pola makan, pola pikiran ini harus betul-betul kita kondisikan selalu dalam kondisi yang positif. Kalau kemudian kita selalu tertekan, selalu terpressure, segala sesuatu kita pikirkan, segala sesuatu kita masukkan dalam pikiran kita, tanpa kita menyandarkan seluruh masalah yang kita hadapi kepada Allah yang menjadi sumber harapan, dan kepadanya kita berharap atas apapun yang kita dapatkan di dalam kehidupan. Pola pikir kalau semrawut, pola pikir ini kalau negatif, maka sesungguhnya imun tubuh tidak akan terbentuk, walaupun pola makan dan pola asupan yang kita dapatkan itu mungkin secara standarnya sudah maksimal. Tapi kalau pola pikirnya itu adalah berantakan, maka sesungguhnya tidak akan banyak bisa memberikan imun dalam tubuh kita. Makanya kan ada orang yang mati karena ketakutan dia sendiri. Ada orang yang kemudian mereka frustasi karena pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran mereka sendiri. Nah, itulah yang menjadikan kita paham kenapa Islam itu mengatur hati, kenapa Islam itu mengatur pikiran kita. Karena pada dasarnya pola pikir ini merupakan salah satu komponen penting memberikan imun di dalam tubuh kita itu melalui pola pikir yang benar. Saya mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat kejadian ya, ada kuda yang terperosok kepada lumpur, ke dalam lumpur dia berusaha untuk keluar dari lumpur itu, tetapi dia tidak beranjak bisa pergi dari lumpur itu. Ada pakar kuda yang datang melihat kuda ini terperangkap di dalam lumpur. Yang dilakukan oleh orang yang sudah pengalaman dengan kuda itu apa? Dia tidak menarik kuda dari lumpurnya, lalu dia justru melepaskan puluhan kuda dari kandangnya, lalu kerumunan kuda ini mengitari kuda ini untuk kemudian berputar terus. Kuda yang terperangkap ini kemudian melihat temannya berputar terus, akhirnya memberikan harapan. Lalu kemudian dia berusaha lagi, keluar lagi, dia berusaha lagi. Setiap kemudian temannya mengitari dia ketika dia terperangkap di dalam lumpur itu, setiap putaran itu memberikan motivasi. Akhirnya kuda itu keluar dari jebakan lumpur tersebut dan dia bisa selamat. Dan bukan ditarik, tetapi justru yang unik adalah ketika lumpur-lumpur ini, ketika kemudian kuda-kudanya mengitari dia dan memberikan harapan dan motivasi. Ayo kamu bisa keluar dari lumpur ini. Dan akhirnya dia bisa lepas dari lumpur itu, bukan karena ditarik, tetapi karena motivasi yang dia dapatkan ketika melihat teman-teman kudanya itu berputar di sekitar dia. Nah, inilah yang menjadikan kita paham pola pikir itu penting.
Makanya makanya Islam itu bukan hanya sholat, Islam itu bukan hanya puasa. Islam itu ada sebuah metode tazkiyatun nufus, bagaimana husnudzon kepada Allah, bagaimana memaafkan orang, bagaimana kita tidak balas dendam, bagaimana kalau marah jangan sampai melampaui batas. Kenapa Islam mengatur hal-hal semacam itu? Karena ini penting, karena kualitas manusia, salah satu kualitas manusia itu tergantung bagaimana pola pikirnya. Karena pola pikir ini sangat mempengaruhi kontribusi imun di dalam tubuh kita. Makanya lihat semua penyakit itu kalau datang ke dokter, diagnosa dokter ketika mulai mencembuhkan adalah jangan terlalu banyak pikiran. Itu kata-kata dokter. Selalu gitu. Nanti mungkin dokter Insan yang akan menjelaskan nanti juga akan menyampaikan begitu. Kalau ada satu penyakit, ada pasien datang, selalu sebelum menerangkan tentang dosis obat yang harus diminum, selalu para dokter mengatakan jangan banyak pikiran ya Pak. Kerjanya istirahat dulu seminggu, minta cuti dari kantor. Kenapa? Para dokter apapun penyakitnya, mau COVID kah, mau kemudian DB kah, mau tipes kah, apapun itu. Maka selalu yang dikatakan dokter, pertama kali sebelum menerangkan dosis obatnya itu selalu menerangkan, jaga pikiran. Jangan stres, jangan frustrasi. Karena akibat yang ditimbulkan kalau pikiran terlalu berat itu terkadang jauh lebih parah daripada asupan makanan yang tidak sehat. Itu jauh lebih ringan daripada pikiran yang berat. Itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, itulah yang menjadikan kita mengerti pola pikir harus terjaga. Karena saya tidak mau membicarakan madu, saya tidak mau membicarakan habatus sauda. Kalau ini tidak kita sepakati dulu. Menjaga pola pikir itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Setiap kita mau tidur, maafin orang yang berbuat salah sama kita. Kita minta ampunan sama Allah. Maafkan istri kita, maafkan suami kita, maafkan anak-anak kita. Kemudian tidur. Setiap bangun tidur yang kita pikirkan, Allah itu maha pemberi rezeki. Siapapun nanti orang yang berbuat salah kepadaku, aku maafkan. Karena salah satu pintu surga bagi mereka yang memaafkan. Kalau ritme ini terjaga setiap waktunya, lalu merasa qanaah dengan rezeki, lalu merasa bahwasanya rezekinya tidak mungkin direbut sama orang, dan lain sebagainya diatur. Hidup mindfulness-nya, istihdarul qalbi. Istihdarul qalbi itu menghadirkan hatinya. Betul-betul dia berikan dalam setiap makna dalam perjalanan hidupnya, maka insya Allah imun tubuhnya akan terbentuk. Dan itulah salah satu di antara yang kita dapati. Ya, Bapak dan Ibu pemirsa, pernah nggak ngelihat satu kajian di sosial eksperimen di YouTube? Ada orang-orang, nenek-nenek yang dikumpulkan, dan nenek-nenek dan kakek-kakek yang umurnya di atas 80. Lalu ditanya, apa rahasianya sampai umur sepanjang itu? Lalu mereka diberikan kertas. Setiap nenek itu dan setiap kakek itu disuruh nulis, apa sih rahasia hidupnya sampai dia bisa mendapatkan umur yang panjang? Maka setelah semua nulis, kemudian on cam, kemudian dihitung. Suruh nunjukin satu persatu tulisannya. Ternyata ketika dikasih ibarat 1, 2, 3, action gitu ya. Lalu kemudian on cam, masing-masing dari yang ditunjuk itu social eksperimen menunjukkan apa yang ditulis. Ternyata yang ditulis apa? Yang ditulis itu adalah bukan makanan. Di situ ada yang nulis jangan suka marah. Di situ ada yang nulis maafin orang. Di situ nulis selalu tersenyum setiap pagi. Yang ternyata yang diberikan oleh para nenek dan para kakek itu ketika mereka itu menjelaskan tipsnya ketika mereka itu umur panjang, justru yang ditulis itu bukan masalah obatnya, bukan vitamin, tapi yang ditulis itu pola pikir mereka. Jangan suka marah-marah. Ada yang nulis senyum setiap melihat orang. Terus kemudian berilah orang yang membutuhkan sesuatu, selalu begitu. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya pentingnya kualitas kita di dalam kita berpikir. Ini yang pertama. Sekarang kemudian menuju kepada pola asupan. Nah, setelah Islam itu menjelaskan tentang pengobatan melalui pola pikir, karena waktu kita sangat terbatas, ya, kita cukupkan. Setelah Islam itu menjelaskan tentang bahwasanya pengobatan itu terletak kepada pola pikir supaya kita selalu positif memandang sesuatu dalam kehidupan kita, maka kemudian di situ kita bahas pola asupan, pola makan. Maka kemudian disitulah Islam itu akhirnya memberikan kepada kita makanan itu standarnya bukan hanya halal, tetapi harus thayyib. Yang halal belum tentu thayyib, tetapi yang thayyib pasti halal. Thayyib ini para ulama kemudian menjelaskan dengan banyak makna. Thayyib itu adalah, thayyib itu kadarnya harus sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu termasuk makna thayyib. Wazannya atau kemudian mizannya itu timbangannya harus pas, tidak boleh berlebihan. Kalau ada perkara akidah yang dinamakan hulu, berlebih-lebihan dalam perkara-perkara halal itu juga tidak boleh hulu.
Kalau sholat saja tidak boleh menghilangkan haknya istri, haknya suami, haknya anak, haknya istri. Itu di dalam sholat itu tidak boleh menghilangkan hak-hak itu, apalagi di dalam makanan yang sifatnya mubah. Tentunya tidak ada hulu, dan itu salah satu makna tohib. Ini kalau diterangkan panjang dan tentunya waktu saya tidak cukup. Tapi disitulah kita paham bahwasanya di dalam Islam itu bukan hanya menjaga pola pikir yang bisa memberikan kontribusi imun di dalam tubuh kita. Tapi kemudian yang kedua adalah pola asupan. Nah, pola asupan ini kalau kita kembalikan di dalam pengobatan Islam itu setidaknya kalau saya berdasarkan beberapa hadis yang saya baca, itu setidaknya terbagi menjadi 3. Ada output, ada input, lalu kemudian ada keimanan. Jadi ada 3. Jadi ketika kemudian ada manusia, mereka tidak memakan yang halal dan thayyib, lalu membiarkan dirinya itu makan yang halal, tetapi tidak pernah memperhatikan kethayyiban pada setiap makanan dan minuman yang dia konsumsi, akhirnya dia tidak mengenal apa itu yang berlebihan dan lain sebagainya, maka ini kemudian akhirnya timbulnya satu penyakit. Nah, penyakit ini diberikan oleh Allah tentunya ada, kita harus paham. Penyakit itu diberikan oleh Allah ada 2. Ada 1 karena memang Allah memberikan kepadanya, karena memang Allah menjumpai bahwasanya orang ini masih memiliki dosa, tapi kebaikannya terbatas, lalu akhirnya Allah kirimkan penyakit supaya penyakit itu bisa menjadi alasan untuk menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Ada yang kedua, penyakit itu memang diberikan oleh Allah sesuai dengan tingkat perbuatan yang dia lakukan. Makanya ada sebuah hadis Rasulullah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada setiap perbuatan. Kalau kemudian makannya begini, ya akibatnya bisa begini. Kalau makannya begini, pola makanmu begini, akibatnya bisa begini. Karena apa? Balasan atas apa yang kita peroleh itu biasanya berdasarkan perbuatan yang kita lakukan. Walaupun penyakit itu terkadang diberikan oleh Allah, yaitu sesuai dengan perbuatan kita, tapi kalau setiap dari kita lalu menerima penyakit itu, lalu kemudian dia menyesali, mungkin ada perkara hulu yang dia dapatkan, lalu dia terima dengan ikhlas dan dia ridho, tentunya penyakit itu tetap menjadi penggugur dosa juga. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka kemudian pengobatannya ada 3. Tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah keimanan dulu. Kalau bahasa kedokteran itu sugesti. Yang kedua adalah yaitu adalah inputnya apa, kemudian yang ketiga outputnya itu apa. Dan ini kemudian harus kita paham. Yang pertama pengobatan tentunya adalah keimanan. Keimanan itu adalah bahwasanya sebelum kita kemana-mana di dalam kita mendapati penyakit yang hadir pada kehidupan kita, yang pertama itu keimanan kita. Keimanan itu wujudnya adalah dalam bentuk dzikir dan dalam bentuk Quran. Karena Quran itu diturunkan menjadi syifa, menjadi obat bagi setiap manusia, ya. Jadi kemudian syifa itu ya tentunya dalam pola pikir, pola makan. Apabila menimbulkan penyakit, maka kemudian salah satu obatnya itu adalah di Quran. Makanya ada Quran yang kemudian dibaca yang bisa kita harapkan kesembuhannya. Sebagaimana dzikir-dzikir tertentu yang kemudian kita bisa harapkan kesembuhannya. Ini yang dinamakan dengan kekuatan dzikir. Yang saya namakan dalam bentuk pola keimanan. Bahwasanya kita beriman ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah itu bisa menyembuhkan. Dan itu harus kita imani. Makanya saya tidak terlalu ingin memakai kata sugesti. Karena apa? Sugesti itu lebih rendah dari iman. Iman itu lebih tinggi daripada sugesti. Makanya kita dapati contoh kisah nyata Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu diterangkan bagaimana beliau itu ketika sakit, maka beliau menterapi sakitnya dengan membaca Al-Fatihah. Berulang-ulang terus. Lalu kemudian beliau memberikan testimoni bagaimana surat Al-Fatihah yang dia baca memberikan kembali kesehatan dan vitalitas kepada dirinya. Karena sesungguhnya Al-Fatihah merupakan salah satu surat yang dinamakan dengan Ar-Ruqai yang sifatnya itu bisa menyembuhkan. Dan itu kemudian diimani betul oleh Imam Ibnu Qayyim. Akhirnya kemudian Imam Ibnu Qayyim membaca Al-Fatihah ketika beliau sakit. Beliau terangkan di dalam kitabnya. Dan kesaksian serta testimoni orang solih setingkat Imam Ibnu Qayyim tidak perlu kita ragukan. Kemudian ternyata memberikan kesembuhan. Inilah yang disebut dengan pengobatan keimanan yang hari ini sudah meluntur dalam kehidupan kaum muslimin. Makanya kemudian banyak sekali pengobatan itu yang akhirnya dengan semacam itu. Rasulullah kan, makanya hari ini banyak orang yang tidak memahami ini. Padahal pengobatan ini ada semenjak Islam itu disampaikan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah ketika sakit yang dilakukan Rasulullah adalah membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu diusapkan ke bagian tubuh yang sakit. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan saking hafalnya perbuatan itu sering dilakukan oleh Rasulullah, sampai-sampai kita menjumpai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mendapati Rasulullah itu sakit yang berujung kepada wafatnya,
Rasulullah itu pengen mengangkat tangannya tetapi lemah. Lalu Ibunda Aisyah faham. Lalu kemudian dibacakan itu 3 surat tersebut, lalu ditiupkan ke telapak tangannya Rasulullah, lalu diusapkan ke bagian tubuhnya Rasulullah. Untuk bertawasul dengan 3 surat itu untuk menyembuhkan. Ini pengobatan loh ini. Ini pengobatan. Dan ini harusnya menjadi pengobatan primer yang pertama sebelum kita beranjak kepada pengobatan input dan output. Ya. Makanya ada kisah nyata ini. Saya punya kisah nyata Ibu dan Bapak ya. Nah, ini kisahnya terjadi sebelum ibu saya meninggal dunia, ketika kami masih tinggal di Pamulang. Saya pada saat itu saya punya kakak namanya Manzusar, kakak cerebral palsi yang pertama. Saya pulang dari kajian malam-malam, saya dapetin kakak saya muntah-muntah. Muntah di sini, muntah di sana. Kemudian saya datang kaget, saya tanya sama ibu dan bapak yang saat itu kami masih lengkap. Dan itu masa-masa yang paling indah dalam hidup saya. Kami masih lengkap. Ya. Kemudian saya tanya sama ibu, sakit apa bu? Nggak tahu, Manzusar tiba-tiba muntah. Sejak kapan muntahnya? Sejak makan tadi. Saya tanya, makan apa tadi? Ibu menjawab, makan ayam taliwang. Bapak juga makan, ibu juga makan ayam taliwang. Kakak perempuanmu yang juga cerebral palsi itu juga makan ayam taliwang. Tapi tiga-tiganya tidak apa-apa. Kakak saya laki ini muntah-muntah. Nggak ngerti ya. Mungkin saya juga tidak paham. Lalu kemudian muntah-muntah, karena beliau cerebral palsi tidak bisa diarahkan muntahnya di kamar mandi. Muntahnya ya semau-maunya beliau di lantai. Kemudian ketika kondisinya tidak berhenti dari muntah dan berusaha mual, saya ngajak bapak, yuk pak kita ajak ke klinik 24 jam di depan komplek. Oke, bapak saya kemudian mengatakan, ya sudah yuk kita ke sana. Lalu kemudian kita ke sana. Lalu kemudian sang dokter memberikan penjelasan, oh mungkin ini keracunan makanan atau minuman. Ya sudah. Kemudian diberikan obat kita minumkan, bawa pulang ke rumah. Saya kira tertidur, kemudian beliau tenang gitu. Ternyata enggak, masih muntah, masih mual, masih berusaha dilogok itu kerongkongannya supaya kemudian beliau bisa muntah. Pada saat itu saya sudah mulai panik, mulai bingung. Bapak kemudian saya sambil ngepel gitu. Tiba-tiba saya melihat di rak buku, kitab-kitab saya itu ada salah satu buku yaitu Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah Ala Hurufil Hijaiyah, yaitu ensiklopedia adab dan akhlak Islam. Di situ kemudian saya langsung teringat, ya Allah, teringat apa? Salah satu sunahnya kalau kita menghadapi orang yang sakit itu apa? Yaitu adalah berwudu, kemudian salah satunya membacakan 3 surat itu. Lalu kita usapkan ke bagian tubuh orang yang sakit. Saya lalu ngomong sama ibu saya, Bu, kita belum membacakan 3 surat dan belum membacakan Quran. Ingat ya, membacakan Quran kepada yang sakit itu bukan bertanda orang itu mau mati. Itu salah kaprahnya masyarakat kita hari ini. Kalau dibacain Quran itu mau mati. Nggak, Quran itu memang obat bagi orang yang sakit. Saya berwudu, kemudian ibu juga wudu. Kemudian ibu saya persilakan baca 3 surat itu, saya baca Al-Baqarah. Nah, ibu baca, ya, baca. Setelah baca diusapkan ke bagian perutnya. Saya membaca Al-Baqarah belum sampai ayat yang ke-20 kalau tidak salah. Kemudian kakak saya tertidur. Masya Allah, tertidur. Sebelum subuh saya sudah kajian. Saya sebenarnya mau membatalkan tapi tidak bisa dibatalkan secara mendadak. Ya sudah, saya kajian. Saya wanti-wanti sama ibu. Bu, nanti kalau bangun muntah-muntah langsung kabarin, saya langsung pulang. Ya. Ternyata sampai selesai kajian, tidak ada telepon. Saya selesai kajian, nelpon ibu saya dan berkata, saya masih ingat ibu saya mengatakan, Alhamdulillah, Mas mau bangun, kemudian keringetan, kemudian Alhamdulillah sudah makan normal, sudah kemudian normal. Masya Allah. Disitulah kita akhirnya memahami betul bahwasanya inilah kekuatan pertama, kekuatan keimanan yang disandarkan kepada ayat. Harus yakin, harus beriman. Kalau bahasa kedokteran harus sugesti. Kalau saya menggunakan harus diyakini bahwasanya Quran dan hadis itu adalah merupakan obat. Ya tentunya harus sabar menunggu apa yang Allah takdirkan untuk kita. Makanya ada sebuah kejadian, kan ada seorang sahabat disengat kalajengking di waktu sore, pagi harinya lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tadi malam, tadi sore disengat kalajengking. Lalu Rasulullah berkata, coba kalau tadi sore kamu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kalau kamu mengucapkan doa ini, maka tentunya tidak akan ada kalajengking yang menyengatmu. Di situ Rasulullah menyandarkan ilahnya. Kalau kamu tidak ingin disengat kalajengking, baca dzikir. Nah, inilah kemudian pengobatan pertama. Makanya kemudian salah satu pengobatan dalam riwayat Muslim, kalau kita lagi sakit apa? Kalau kita lagi sakit, kemudian disunahkan oleh Rasulullah dalam riwayat Muslim apa? Yaitu meludahi telunjuk kita, lalu kemudian kita usapkan ke tanah, lalu kemudian kita usapkan ke bagian tubuh yang sakit.
Ya. Sembari kita membaca Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'idni rabbina. Yaitu adalah doanya Bismillahi, dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah sebagian dari kami, yushfa saqimuna, menyembuhkan penyakit sebagian dari kami dengan izin Allah. Itu juga salah satu metode yang dijelaskan di dalam sunnah. Dan ini pengobatan yang pertama. Pengobatan yang kedua yaitu adalah pengobatan output, ya. Makanya kemudian ada pengobatan yang disebut dengan pengobatan output, yaitu pengobatan mengeluarkan. Makanya di dalam Islam ada pengobatan yang namanya hijam, bekam. Maka itu kemudian ada pengobatan bekam, itu mengeluarkan darah kotor, fasdu. Maka itu kemudian mengeluarkan darah kotor, itu namanya pengobatan output, ya. Yang mana kemudian terkadang justru kemudian jarang kita perhatikan dalam setiap bulan, padahal kemudian kita mendapati para malaikat itu mereka mewasiatkan kepada Nabi ketika Nabi melewati mereka supaya umatnya Rasulullah itu melakukan bekam, terutama tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Nah ini, maka kemudian ini merupakan tanggal yang sangat tepat sekali untuk kita melakukan bekam. Tapi justru inilah yang kemudian sering kita lalaikan, baru ingat kalau pas sakit. Padahal mengeluarkan darah kotor itu merupakan salah satu sarana yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah. Sampai para malaikat saja berwasiat kepada Nabi ketika melewati mereka supaya bekam. Umatmu suruh bekam ya Rasulullah SAW, ya. Maka kemudian itulah yang kemudian mereka kemudian sampai malaikat mewasiatkan ini kepada Rasulullah untuk menunjukkan betapa besarnya bekam ini. Dan ini tentunya tanpa efek samping sebenarnya. Kalau dilakukan oleh orang-orang yang profesional ya, maka sesungguhnya tanpa efek samping. Ada fasdu juga. Ini yang disebut dengan output. Kemudian ada yang ketiga yang menjadi input. Nah, input inilah yang kemudian kita harus paham. Nah, input ini kemudian tadi, input itu adalah yang pertama tentunya kaidah besarnya pengobatan input itu apa? Yaitu pengobatan yang sifatnya thayyib dalam setiap takaran makanan dan minuman kita. Yang kedua, yaitu termasuk di antara jenis-jenis pengobatan yang diberikan di dalam pengobatan input itu apa? Yaitu adalah habatus sauda dan madu. Tentunya kita harus mengerti bagaimana mengobati dengan habatus sauda, atau kemudian mengkonsumsi madu dan habatus sauda juga harus ada ilmunya. Bukan hanya asal minum, karena segala sesuatu harus ada ilmunya. Bukan berarti ketika kita membahas tentang pengobatan input, kemudian kita serampangan, lalu kemudian kita minum apa saja, lalu kemudian kita tidak tahu takarannya, ini juga tidak betul. Karena apa? Banyak sekali pengobatan Islam yang sudah dijelaskan kaedahnya secara global oleh Rasulullah, tapi terkadang kita tidak memahaminya secara detail. Padahal itu juga harus dipahami secara detail oleh orang-orang yang memiliki ilmu dan kapasitas dan latar belakang tentang itu. Dan salah satunya adalah habatus sauda. Makanya kemudian sampai Rasulullah SAW kemudian menyampaikan dalam satu riwayat yang sahih, al-habatus sauda daun min kulli da'in illa sam. Makanya sampai Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kepada kita, al-habatus sauda, yaitu habatus sauda, jintan hitam itu merupakan itu adalah daun min kulli dawain. Disebut adalah daun min kulli dawain. Daun itu obat, min kulli dawain disebutkan dalam bentuk nakirah umum, bahwasanya dia obat dari seluruh penyakit. Illa sam, kecuali adalah kemudian kematian. Dalam satu riwayat disebut illal haram, kecuali masa tua yang pasti akan menghantarkan manusia kepada masa ajalnya habis. Maka kemudian di situ akhirnya kita paham, berarti habatus sauda ini merupakan salah satu metode pengobatan dan menjaga kualitas kesehatan seorang muslim secara input. Makanya kemudian akhirnya hari ini terbukti berbagai macam medis, nanti yang lebih tepat menjelaskan secara medisnya yaitu adalah Dr. Insan, sahabat kami di Habat String. Bagaimana kemudian ini merupakan salah satu di antara hal yang diberikan petunjuknya oleh Rasulullah SAW. Dan sekarang terbukti bagaimana habatus sauda ini sekarang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar dalam berbagai macam pengobatan. Karena kita yakin bahwasanya apapun yang disampaikan Rasulullah SAW itu tidak mungkin salah. Karena turun dari wahyu yang memiliki alam semesta dan memiliki segala macam perbendaharaan ilmu, yaitu adalah Allah. Dan Rasulullah tidak mungkin menyampaikan sesuatu keluar dari petunjuk dan wahyu yang Allah turunkan dan Allah ajarkan kepada beliau. Dan kewajiban kita adalah mengimaninya, lalu kemudian mempergunakannya sesuai dengan petunjuk ilmunya. Makanya sampai kemudian Rasulullah menyebutnya itu daun min kulli da'in, yaitu obat dari seluruh macam obat.
obat dari seluruh macam penyakit yang kemudian tidak ada yang tidak bisa diobati dengan habatus sauda sebenarnya kalau kemudian ditakar dengan benar. Illa sam, kecuali adalah kematian. Nah, inilah kewajiban para dokter, kewajiban yang hari ini belajar di kimia. Bahwasanya pelajaran kimia dan pelajaran medis bagaimana betul-betul membuktikan perkataan Nabi ini. Karena perkataan Nabi pasti betul. Saya sebagai umatnya Rasulullah tidak ragu sedikit tentang perkataan Rasulullah. Tapi untuk memahami ini harus butuh ilmu. Dan kita harus yakin bahwasanya ini merupakan salah satu di antara pengobatan untuk memberikan kesehatan di dalam kehidupan kita. Tentunya disertai dengan keimanan kuat bahwasanya ini merupakan salah satu di antara yang dijelaskan oleh Rasulullah dan diarahkan kepada umatnya supaya kita mengkonsumsinya. Nah itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah termasuk input juga itu adalah madu. Nah madu ini tentunya memiliki, Masya Allah ya, memiliki hal yang tidak kita batah bahwasanya lebah dan madu itu satu kesatuan dari satu kesatuan yang sering dipuji oleh Allah. Allah itu banyak memuji binatang itu lebah dan semut serta kuda perang. Kalau kita perhatikan di dalam Quran, kuda perang dipuji oleh Allah, wal adiyati dhabha. Kemudian onta juga kemudian disebut oleh Allah di dalam surat Al-Ghasyiyah. Lalu kemudian animal, semut, dan termasuk yang dipuji oleh Allah dan sering dijadikan perumpamaan dan permisalan bagi orang yang beriman itu apa? Lebah dan madu. Karena memang ternyata bahwasanya madu bisa memberikan kepada kita kesehatan secara maksimal. Makanya tidak ada Quran, tidak ada kitab suci yang dimiliki satu agama yang bicara tentang madu sedemikian detailnya kecuali Quran. Dan tidak ada seorang nabi yang kemudian paling banyak menjelaskan tentang khasiatnya madu dan perumpamaan tentang madu kecuali Rasulullah. Coba dicek. Agama-agama yang lain tidak bercerita tentang madu. Kalaupun cerita mungkin celobel doang. Tapi kalau dalam Islam itu diceritakan bagaimana kemudian detailnya masalah madu, diceritakan pula bagaimana kemudian permisalan tentang madu dan lebah. Karena apa? Karena itulah yang merupakan salah satu di antara kebaikan kita di dalam kehidupan ini. Makanya Masya Allah, saya cuma memberikan sebuah prolog yang sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh dokter bagaimana tentang khasiatnya habatus sauda dan madu ini. Saya menjelaskan tentang kaidah umumnya. Inilah pentingnya bagi kita untuk mengetahui betul bahwasanya Islam itu memperhatikan pola kualitas kesehatan kita dua, pola pikir dan pola asupan. Pola pikir menjaga pikiran kita supaya benar, supaya positif. Pola asupan itu ada 3 di dalam pengobatan. 1, yaitu adalah keimanan kepada ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis untuk menjadi dzikir untuk menghilangkan penyakit. Karena yang menurunkan penyakit Allah dan Allah yang mampu menyembuhkannya. Dzikir itu salah satu bridging untuk mendekatkan pertolongan Allah ke dalam kehidupan kita ketika sakit. Yang kedua, input, yaitu adalah outputnya, yaitu bekam dan kemudian fasdu. Kemudian outputnya, inputnya, yaitu dengan makanan yang thayyib, ditunjang lagi dengan habatus sauda, kemudian dengan madu, dengan talbinah, yang semuanya itu secara medis sudah mulai terkuak satu persatu. Betapa dahsyatnya dan khasiatnya yang besar. Dan itulah kewajiban para ilmuwan untuk menjelaskan dan menjabarkan semua hubungannya antara apa yang dijelaskan Rasulullah itu sesuai dengan apa yang memang kita butuhkan dalam kualitas kesehatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya tentunya tidak bisa berpanjang kata karena harus berbagi dengan para ilmunya orang-orang yang memiliki ilmu di bidang lain. Nanti ada dokter insan dan yang lainnya. Inilah yang saya sampaikan supaya kemudian kita paham, supaya kita mengerti bahwasanya mari kita jaga pola pikir kita, mari kita jaga pola makan kita, dan pola makan kita harus terbantu dengan 3: keimanan, input, dan output. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan yang membawa barokah dalam kehidupan kita. Saya serahkan kembali kepada studio Rabbani di Bandung.